bukan teks pernyataan kemerdekaan yang direncanakan yang sudah disepakati oleh semua panding pandang. Jadi tiga alinea tersebutlah yang sudah dipersiapkan untuk pernyataan kemerdekaan Indonesia. Tapi kok kenapa yang digunakan teks proklamasi yang dibuat di rumah Laksamana Maeda yang dua kalimat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini kita akan bercerita, ngobrol bareng berkaitan dengan seputar yang ada hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita tercinta yang ke-76 ya, yang ke-76 nanti hari Selasa. Sekarang saya syuting itu rekaman hari Sabtu tanggal 14. Selamat ulang tahun juga yang ke-60 untuk Pramuka Indonesia ya. Semoga Pramuka di Indonesia tetap jaya selalu. Oke, apa yang akan kita obrolkan sekarang adalah sesuatu hal yang mungkin dari teman-teman ada juga yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu dan ingin tahu, seperti yang ada di thumbnail, kemudian yang ada di judul, bahwasanya sebetulnya teks proklamasi yang digunakan oleh Insinyur Soekarno itu adalah bukan pernyataan kemerdekaan yang direncanakan ya, bukan teks pernyataan kemerdekaan yang direncanakan yang sudah disepakati oleh semua panding pandang. Dimana kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaannya itu sudah sejak lama, terutama di sidang BPUPKI yang pertama dan sidang BPUPKI yang kedua. Nah, yang pertama harus kita ketahui bahwasanya teks proklamasi itu adalah suatu pernyataan kemerdekaan. Nah, sedangkan di dalam sidang BPUPK yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu sudah dipersiapkan teks pernyataan kemerdekaan atau yang disebut dengan teks proklamasi. Sudah dipersiapkan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI. Nah, salah satu dari kesepakatan sidang yang kedua itu salah satunya kan teks apa yang akan digunakan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam sidang tersebut menyepakati bahwa teks untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia itu adalah diambil dari tiga alinea pertama dalam Piagam Jakarta. Lalu tiga alinea pertama dalam Piagam Jakarta itu yang mana? Nah, untuk adik-adik yang mungkin yang di sekolah atau yang belum tahu ya, kalau mau tahu isi dari Piagam Jakarta itu tinggal baca saja pembukaan Undang Dasar 45. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Piagam Jakarta. Hanya saja bedanya di alinea yang keempat saja. Bedanya di alinea yang keempat sila pertama kalau dalam Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dipakai, yang disepakati, yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja bedanya. Yang lainnya sama. Jadi isi Piagam Jakarta sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang lainnya sama. Bedanya hanya itu saja. Nah, yang disepakati untuk menyatakan kemerdekaan untuk teks proklamasi dalam sidang BPUPK yang kedua itu tiga alinea pertama dalam Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu alinea yang pertama. Alinea yang keduanya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea yang ketiganya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu alinea yang ketiga. Nah, jadi tiga alinea tersebutlah yang sudah dipersiapkan untuk pernyataan kemerdekaan Indonesia atau istilah lain untuk teks proklamasi. Tapi kok kenapa, kan itu pertanyaannya. Tapi kok kenapa yang digunakan teks proklamasi yang dibuat di rumah Laksamana Maeda yang dua kalimat tersebut, yang dua kalimat sekarang ya yang kita pakai oleh Soekarno.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atau 05 ya, diambil dari tahun Jepang. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kenapa itu yang digunakan? Tidak hasil dari kesepakatan BPUPKI. Apakah Soekarno melanggar kesepakatan atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama ya, dan mungkin dari kawan-kawan juga yang sudah mengetahuinya silahkan bisa kita diskusi dan memberikan argumentasi dan lain sebagainya. Mungkin ada referensi yang lain bisa berbagi ke teman-teman di kolom komentar ya, kita diskusi bersama untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Karena saya bukan ahli sejarah ya, tapi saya suka proses belajar sejarah. Oke, kembali lagi. Nah, kenapa itu yang dipakai? Nah, menurut hemat saya, pandangan saya dan analisis saya, karena memang yang pertama pada waktu itu situasinya tidak kondusif. Kemudian ditambah lagi ada desakan dari golongan muda ya dalam hal waktu memproklamasikan kemerdekaan, sehingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan itu menyita waktu serta memisahkan antara Soekarno dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Padahal kan kita ketahui sekretaris BPUPKI, arsip-arsip BPUPKI, hasil-hasil kesepakatan BPUPKI itu ada di sekretaris BPUPKI. Dan juga mungkin ada pertanyaan, kan Soekarno, Muhammad Hatta sama Ahmad Subarjo itu salah satu perumus Piagam Jakarta ya. Kalau menurut hemat saya mungkin Soekarno pada waktu itu, Ahmad Subarjo sama Muhammad Hatta agak sedikit ragu ya. Bukan berarti mereka tidak hafal isi dari Piagam Jakarta, namun mungkin mereka sedikit ragu, takut salah nantinya. Dan ada hikmah yang lain sebetulnya, pernyataan kemerdekaan kenapa tidak menggunakan dari Piagam Jakarta sesuai dari hasil sidang BPUPKI yang kedua. Nanti kita bahas di akhir untuk hikmah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kemudian kembali lagi, kenapa Soekarno menggunakan teks tersebut, membuat lagi teks tersebut, bukan hanya Soekarno ya, tokoh-tokoh yang lainnya, Ahmad Subarjo sama Muhammad Hatta, karena pada waktu itu memang yang diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan Soekarno sama Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang itu golongan muda, dan golongan muda juga yang mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena memang pada intinya kan perbedaan pendapat antara golongan muda sama golongan tua itu hanya di waktu. Kalau golongan tua lebih memikirkan segala macam hal, kalau golongan muda ingin sesegera mungkin karena ini momen yang tepat. Namun pada intinya mereka sepakat 17 Agustus hari Jumat itu akan diproklamasikan kemerdekaan. Baru hari Kamis 16 Agustusnya mereka baru pulang ke Jakarta. Soekarno tidak membawa arsip hasil dari sidang BPUPKI. Tadi juga Mang ragu, takut salah. Muhammad Hatta juga sama seperti itu, dan Ahmad Subarjo. Akhirnya mereka mencari sebuah tempat yang aman untuk mempersiapkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu di Rumah Laksamana Maeda. Di sana juga disusun teks proklamasi kemerdekaan yang kita kenal sekarang, yang dua alinea ya, Nah, di sana kemudian baru terjadilah teks proklamasi. Nah, jadi itu alasannya menurut saya kenapa Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta tidak menggunakan pernyataan kemerdekaan sesuai dengan amanat dari hasil sidang BPUPKI. Karena pada kenyataannya makna yang sesungguhnya dari amanat sidang BPUPKI tersebut hanyalah pernyataan kemerdekaan, itu kan yang paling penting. Kemudian sekarang hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu sebetulnya menambah hajanah, menambah wawasan keilmuan, menambah kekayaan dalam bernegara. Karena memang kan kalau kita lihat dari Piagam Jakarta alinea yang ketiga tidak ada yang mengungkit tentang pemindahan kekuasaan, sedangkan dalam teks proklamasi kan ada. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua hikmahnya ya, kalau kita ambil dari pernyataan dari Piagam Jakarta, pernyataan kemerdekaan kita ambil dari 3 alinea pertama Piagam Jakarta, emang itu terlalu panjang ya, mungkin anak-anak tidak bisa ya, kayak sekarang juga yang teks proklamasi yang 2 alinea saja banyak dari generasi muda yang tidak tahu kan tentang teks proklamasi, walaupun hanya 2 alinea, apalagi kalau ini 3 alinea dan panjang-panjang. Nah, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, karena jujur saya bukan ahli sejarah, namun saya sangat mencintai proses belajar sejarah. Semoga bermanfaat. Salam Firman Historical Project.